Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang menjadi waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Dalam surah Al-Muzammil, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bangun di malam hari, membaca Al-Quran dengan tartil dan merenungi maknanya. Hal ini mengajarkan kita bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga untuk direnungkan dan diamalkan. Ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawah dan tadabbur, kita tidak hanya meraih keberkahan, tetapi juga dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Azza wa Jalla. Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber keberkahan yang menyeluruh. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya selama bulan Ramadan ini kita bisa meraih keberkahan dari Al-Quran Nur Karim. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya di studio ada Gurunda dan ayahanda kita tersayang, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti kamu juga. Alhamdulillah Pak Kiai, ini luar biasa kita diberikan Allah kesempatan untuk kembali ya bisa menikmati dan masuk bulan penuh berkah, bulan Ramadan, dan insya Allah bahasan kita selama 1 bulan ke depan mudah-mudahan bisa mengatrol kualitas ibadah kita ya Pak Kiai. Amin, amin. Di bulan Ramadan. Qabul. Amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal bulan suci Ramadan, selalu kaitannya identik dengan Al-Quran. Sebenarnya hakikatnya kenapa kemudian Pak Kiai, bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini tidak bisa dilepaskan dengan Quran? Apa kemudian hubungan di antara keduanya dan seperti apa kita harus berinteraksi dengan Quran di bulan yang penuh berkah ini? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di Ramadan ini ada 3 kebesaran kumpul menjadi satu. 3 kebesaran. Pertama, memang bulan Ramadan itu adalah bulan spesial. Ya, disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kedua, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW ya dengan Al-Quran itu menjadi pembimbingnya dan pembimbing kita semua dari umatnya. Jadi ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran, dan ada Ramadan, maka 3 besar kumpul dalam satu tempat itu menyebabkan bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Spesial. Ya. Jadi rugi benar. Dalam hadis dikatakan bila orang mendapati Ramadan, kemudian dosanya tidak habis di bulan Ramadan, dia nggak pandai memahami Ramadan. Mestinya dengan Ramadan, dia habis dosanya, dengan Ramadan kemudian bertambah-tambah pahalanya sehingga dia menaikkan derajatnya di sisi Tuhan. Mestinya seperti itu. Jadi kita tuh harus bersemangat sebenarnya Pak Kiai. Harus. Nah, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan? Apakah perlu ditambah ataukah seperti biasa saja tapi mungkin tadaburnya diperbaiki? Kadang-kadang sejujurnya Pak Kiai saya bingung. Ada fase-fase saya itu ingin cepat khatam misalnya. Jadi baca aja, nanti tadaburnya terakhir. Atau mungkin ada di fase yang saya pengennya baca ayatnya sedikit saja tapi ingin tadabur dengan detail. Sebenarnya seperti apa baiknya interaksi kita dengan Quran di bulan Dua-duanya. Ramadan? Oh, okay. Dua-duanya artinya kita juga dari sisi kuantitas ada yang memang kita di Ramadan itu banyak menghatamkan Quran. Dan itu ulama-ulama seperti Imam Syafi'i 60 kali hataman selama Ramadan, 30 di siang hari, 30 kali, malam 30 kali, sehingga 60 kali hatam dalam Al-Quran. Itu kan bisalah representasi dari sebuah baca Quran ya, yang menghatamkan, artinya secara kuantitas. Tetapi juga kita lihat dari kalangan sahabat Nabi, kalangan tabi'in, mereka banyak dalam beribadah itu mengulang-ulang ayat itu.
Nah, mengulang-ulang ayat itu karena dia asik masuk pada substansi ayat itu dan dia merasa senang untuk mengulang-ulanginya, itu lebih banyak kepada kualitas. Kalau ditanya lebih besar yang Yang mana, mana Pak Kiai? maka lebih besar yang dengan tadabburul Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mentaburkan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha, atau jangan-jangan di dalam hatinya ada gembok yang karatan. Nah, jadi boleh kita seperti para pemirsa, saya dan lain sebagainya mencari jumlah, artinya memperbanyak khataman Quran, bagus, tetapi jangan melulu itu. Jadi duduk pagi ini, di pagi hari kita mengikuti gapai kemuliaan ini, kan sebenarnya ini juga tadabburul Quran. Betul. Karena memang tafsir tematik ini dipilihkan satu ayat, seperti ini tadi Mbak Mila bilang surah Al-Muzammil, ini kan bagaimana kandungan dari isi Al-Muzammil mamanya. Itu tidak membaca secara langsung, tetapi kita tadabburul ayat, ya, memikirkan ayat. Itu juga termasuk di dalamnya. Oke. Bicara soal ayat yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini Pak Kiai, surat Al-Muzammil disebutkan di dalamnya bahwa dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Bagaimana kemudian kita mendefinisikan atau mengelaborasi ayat ini Pak Kiai? Iya, baik. Para pemirsa, Al-Quran itu memilih diksi yang bagus ya. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan Al-Quranmu. Jadi maknanya la tu'ajjil bi qiraatil Quran. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru gitu. Kalau baca Al-Qurannya itu memang sudah masuk pada fase kualitas gitu. Jadi kalau yang masih pada fase kuantitas enggak apa-apa, dia memperbanyak, mempercepat, ya itu bagus supaya lidahnya itu menjadi fasih mengucapkan makharijul huruf, ya, huruf-huruf pada makharijnya. Tetapi yang di dalam Ramadan ini, dalam surah Al-Muzammil ini disuruhnya pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila, ay la tu'ajjil bi qiraatil Qur'an. Jangan terburu-buru, wa tadabbaru qiraatahu, dan pikirkan apa yang dibaca. Nah, itu yang dimaksud dengan tartil. Kemudian ulama lain mengatakan bahwa tartil itu maknanya bi ilmi tajwid. Menggunakan ilmu tajwid. Artinya bagaimana membedakan huruf-huruf, kemudian di mana letak tempat keluarnya huruf, kemudian menyuarakan vokal-vokal itu tadi, ya, itu semua adalah ilmu tajwid. Ya. Jadi bagaimana kemudian memang tidak hanya sekedar membaca sekilas saja, tapi bagaimana juga membacanya dengan ilmu ya Pak Kiai, ya, dengan tajwid, dengan tahsinnya berarti harus bagus. Iya, betul. Kemudian dipahami artinya. Jadi sebenarnya, tapi misalnya Pak Kiai ada kondisi-kondisi tertentu, aduh saya takut nggak punya waktu banyak karena harus bekerja misalnya Pak Kiai. Jadi saya baca aja, baca cepat, baca banyak untuk mengejar kuantitas begitu. Apakah pahalanya juga mungkinkah kita bisa mendapatkan pahala yang sama ketika kita kemudian mentadaburinya? Tentu saja tidak sama ya. Orang yang bicara kuantitas dengan kualitas ya, tidak sama. Oleh karena itu dilihat masanya. Kalau kita pagi waktunya singkat, kita mau berangkat, enggak apa-apa. Kita membaca saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetapi di kendaraan, jadi ketika mau selesai gitu, Mbak Mila, nanti ketika mau selesai, ayat yang terakhir kita nengok ke kiri, apa sih terjemahannya ini dari ayat ini. Kemudian sambil di jalan, kita pikirin itu. Oh, tadi penterjemahannya itu ini. Ini sebenarnya maksudnya apa? Kan sekarang kalau kita sudah muda ya, kita bisa tanya ya apa yang dimaksud tafsir ini, maka nanti akan keluar ya sesuai dengan permintaan kita, menurut siapapun akan diberikan jawaban ya. Itu satu ayat di perjalanan itu sudah asik sebenarnya. Kita nggak tahu katanya udah nyampe kantor gitu. Jadi memanfaatkan momen, memanfaatkan waktu
supaya kita tuh lebih dekat dengan Quran ya Pak Kiai dalam berbagai macam kesempatan. Karena ini mumpung semuanya dilipat gandakan, mumpung bulannya spesial dan istimewa Iya, ya Pak Kiai. betul. Nah, kita akan bahas lagi Pak Kiai terkait ayat ini. Kita harus jeda Insya Allah. dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Aris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah, baiklah pemirsa, pertanyaan yang sudah masuk ini datang dari Mbak Nur yang berasal dari Kalimantan Tengah Pak Kiai. Ini jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, Masya Allah sudah memberikan pertanyaan. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamseti Soliha. Saya mahasiswi dari Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya sekitar Ramadan dan Al-Quran sesuai dengan tawaran nomor 1 di Instagram Pak Kiai Haris Hakam. Pertanyaan yang pertama mengenai dua hal yang berbeda tentang meraih keberkahan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan, lebih besar yang mana antara keberkahan didapat di dalam bulan suci Ramadan atau lebih besar keberkahan membaca Al-Quran? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan berkah? Apakah keberkahan itu maknanya secara fisik atau secara maknawi saja? Bagaimana Pak Kiai bisa menjawab atas pertanyaan saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, ada dua pertanyaan luar biasa nih. Pertanyaan yang pertama adalah mana keberkahan yang lebih besar sebenarnya? Keberkahan bulan suci Ramadan ya, ataukah keberkahan membaca Qur'annya? Pertanyaan yang kedua, yang dimaksud dengan keberkahan itu apa sih? Apakah ini hanya spesifik terkait definisi fisik saja atau maknawinya seperti apa? Tafadhol. Baik, kalau ditanya lebih berat yang mana, lebih besar yang mana, saya belum nimbang. Tetapi dari dalil-dalil yang kita membacanya, kita bisa memahami bahwa Al-Quranlah yang lebih besar pahalanya bagi orang yang mendapatkan keberkahan dengan Ramadan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran. Ketika membaca Quran saja sudah besar, apalagi membacanya di bulan suci Ramadan. Jadi bertambah-tambah. Tapi hebatnya Al-Quran, walaupun di luar bulan suci Ramadan, ya, dia juga memberikan keberkahan. Nah, makna sekaligus memberikan makna berkah. Berkah Ramadan itu dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, maka nanti kelak dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi syafi'an li ashabi itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nah, ziyadatul khair itu adalah definisi dari sebuah makna keberkahan. Jadi keberkahan kalau yang bersifat fisik, orang sama-sama gajian nilainya sama, tetapi orang ini merasa kurang, yang ini cukup bahkan berlebih dia memanfaatkannya. Ini makna secara fisik. Tapi makna yang metafisik itu yang makna itu. Bahwa Al-Quran ingin memberikan syafaat. Termasuk juga bahwa Ramadan itu akan menjadi syahid, akan menjadi saksi. Bagi orang yang melakukan berpuasa Ramadan, maka Ramadan itu akan memberikan persaksian. Jadi keduanya ini memiliki keunggulan masing-masing. Ya, walaupun kelihatannya memang Al-Quran dia tentu akan lebih besar dalam memberikan keberkahan karena dengan diturunkannya Al-Quran itulah maka Nabi Muhammad menjadi jelas ya pemberitahuan tentang penugasannya sebagai rasul. Dengan Al-Quran juga
bahwa kita bisa mengetahui kapan kita berpuasa. Dengan Al-Quran juga, maka kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang diharamkan. Itu sisi lebih besarnya Al-Quran dibandingkan dengan Ramadan. Dan Al-Quran itu memang banyak ya Pak Kiai, maksudnya tidak hanya pedoman, tidak hanya kemudian menjadi syafaat kelak bagi kita kalau kita kemudian dekat dengan Al-Quran interaksinya, tapi juga menjadi penyembuh ya Pak Kiai ya? Ya betul, syifa. Syifa. Ya, lima fis sudur. Ya. Jadi bagaimana kita kemudian, apakah maksudnya kalau kita mengalami sakit baik fisik maupun mungkin secara psikis, secara mental, apakah memang Quran itu sebegitu dahsyatnya bisa menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual kita Pak Kiai? Ya, ketika ayat mengatakan syifa'un warahmatun, bahwa Al-Quran itu adalah obat dan Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Obat yang syifa, apa syifanya, sifat fisik atau rohani begitu gitu ya. Rohani begitu ya. Saya punya guru Muallim Syafi'i Hadami, beliau bercerita pengalaman pribadinya bahwa ada kurang kontrol sehingga beliau itu naik tensi darahnya, kolesterol tinggi sehingga mulutnya itu miring gitu. Semacam stroke Pak Kiai. Stroke ringan. Jadi bibirnya itu miring dia gitu. Malam hari di mana nggak ada yang tahu gitu. Maka dia ambil wudhu, dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran dengan suara. Dalam kondisi secara fisik miring, ya, dan miring yang bisa jadi kalau orang mendengar pasti nggak fasih suara membaca Al-Qurannya, tapi dia terus dia baca Al-Quran dan dia bilang tahadus bi nikmatillah qaddarallah, maka secara berangsur-angsur normal kembali, kemudian yang tadinya keras di pipi itu mengendor lagi sehingga kembali lagi. Esoknya ketika mengaji di pagi hari, dia langsung menyatakan, memberitahukan kepada yang hadir bahwa semalam seperti itu, obatnya seperti itu. Sampaiin aja kalau ada orang yang merasakan itu. Baca aja Quran dengan suara. Jadi bisa kita bayangkan bentuknya, suaranya seperti apa gitu ya. Bukan kan tidak jelas ya sebenarnya dalam kondisi mungkin fisik yang tidak semestinya begitu ya Pak. Ya, Pak, walaupun ada makna yang awal, para mufassir ya menjelaskan bahwa syifa itu syifaun mafis sudur, ya, menjadi obat apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita gundah, gulana, sedih, galau, kecewa, maka ketika membaca Al-Quran itu bisa sirna. Betul. Jadi kalau begitu syifa dia lingkupnya banyak, baik secara fisik maupun rohani. Oke. Jadi kalau misalnya sedang sakit kan juga ada kita ruqyah dengan Quran kan memang ruqyah dengan Quran ya Pak Kiai. Jadi misalnya kita merasa sakit di bagian tertentu tuh bisa juga dilakukan penyembuhan dengan metode Qurani ya sebenarnya Pak Kiai ya. Benar. Dan itu banyak ya saudara-saudara kita yang menekuni itu, mendalami tentang tibun nabawi, pengobatan dengan Al-Quran itu memang ada. Oke, luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Arisakam. Pak Kiai, bicara soal tadi kita akan membedah dan elaborasi terkait ayat 5 ya dari surah Muzammil. Di situ disampaikan bahwa sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat ini definisinya seperti apa Pak Kiai? Berat timbangannya kah, berat bobotnya kah, atau berat hikmahnya, atau secara kalau kita misalnya membaca novel atau membaca buku tertentu kan rasanya aduh ini tuh bukunya berat banget, berat untuk dimengerti atau seperti apa? Berat seperti apa Pak Kiai? Ya baik, teksnya itu mengatakan ayatnya sanulki alaika qaulan saqilan. Qaulan saqilan. Ya, kami akan berikan kepadamu itu perkataan yang berat. Itu sahabat-sahabat Nabi, Imam Ad-Dhahak mengatakan saqilan itu iftarada alaika shalah li'annahu asyaddu,
yang dimaksud bahwa aku akan memberikan kepadamu sebuah kewajiban. Karena kewajiban itu berat melaksanakannya. Oh. Itu yang dimaksud. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan kaulan sakilan itu maknanya Al-Quran. Li'annahu ya yaskilu ala amalih. Karena dia berat dalam mengamalkannya. Jadi yang pertama, makna kaulan sakilan itu adalah kewajiban sholat malam. Kewajiban sholat Ya, malam. kewajiban sholat malam. Yang kedua, kaulan sakilan itu maknanya adalah Al-Quran karena berat diamalkannya. Nah, di dalam tafsir Imam At-Tabari ya, disebutkan bahwa pada awal turunnya surah Al-Muzammil ini, sholat malam itu hukumnya wajib. Jadi wajib bagi Nabi dan sahabat-sahabat dekatnya itu yang diberitahukan itu mereka wajib. Bahkan Nabi-nabi terdahulu hukumnya wajib untuk melakukan sholat malam. Kebaktian di waktu malam. Kemudian karena itu dianggapnya berat, maka porsinya diturunkan. Ya, sehingga itu menjadi disebut dengan sholatut tatawwu, menjadi sholat yang sukarela. Jadi yang dimaksud dengan kaulan sakilan itu adalah sholat malam. Itu sehingga kena memang dirasakan berat. Allah juga udah mengujinya, mengatakan itu berat untuk mengamalkannya. Kemudian itu dijadikan ibadah sunnah. Nah ini maksudnya, kalau Mbak Mila, saya mengerjakan yang berat ini, artinya sholat di waktu malam ketika orang tidur, ketika orang nyenyak, tetapi kita bangun, kita sholat, maka berat timbangannya. Nah yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan, baca Quran di tengah malam itu berat di atas berat gitu ya. Betul. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama ya terdahulu itu sampai menghatamkan Al-Quran di waktu malam dan di dalam sholat. Itulah yang dimaksud dengan kaulan sakilan. Ya. Jadi dimensi beratnya meliputi banyak hal. Banyak hal. Mungkin ya, bacaannya iya, tapi kemudian ritual untuk bangun malam itu juga saya merasakan itu. Maksudnya kadang tuh kita sudah Pak Kiai, kita sudah ngeset alarm, sudah melek, padahal sudah melek. Tapi godaannya itu lebih ternyata lebih empuk dan lebih nyenyak tidur di kasur. Memang seberat itu ya, untuk bisa berkomitmen bangun malam tuh. Karena Tuhan sendiri sudah menyatakan Allah itu. Allah pun sudah menyatakan. Ya, sudah menyatakan itu. Betul. Jadi kalau pengen yang besar, dia adanya di yang berat. Maknanya pengen pahala besar, kerjakanlah sesuatu yang berat-berat. Kalau pengen yang ringan-ringan, maka pahalanya tidak banyak. Jadi pilihan. Jadi betul ya, memang secara kemauan itu dan kemampuan itu berat untuk dilakukan. Betul. Tapi juga bonusnya juga Allah tidak tanggung-tanggung ya. Orang tuh kalau udah yang ahli sholat malam itu Pak Kiai memang ya luar biasa kan. Jadi kalau kemudian misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini, di dalam bulan yang penuh berkah ini, kemudian kita memaksimalkan berinteraksi dengan Quran, memaksimalkan juga sholat malam, kira-kira akan seperti apa ya Pak Kiai ya? Hidup kita tuh akan bagaimana gitu? Akan seperti apa hasil raport kita di akhir bulan Ramadan tuh Pak Kiai? Sebenarnya begini Mbak Mila, Ramadan itu setiap bulan itu ibarat HP itu dicas. Iya, betul. Jadi kita diingatkan nih, pola Ramadan itu pertama siang itu lapar. Ketika orang kenyang kita dibalik, ketika orang kenyang kita lapar. Kemudian di Ramadan itu ketika orang tidur kita bangun. Iya. Kemudian kita membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga kita bisa pahami, kalau kamu 1 bulan sudah bisa, maka 11 bulan berikutnya kamu mudah. Jadi kalau setelah 11 bulan kita kembali lagi ke awal, tidak bisa mempola sebagaimana dipola kita dengan Ramadan, maka sebenarnya kita mesti paksakan diri. Jadi kata berat itu Mbak Mila, kata berat itu cuma awal saja. Ulama-ulama selalu mengatakan berat. Ya, bahwa sesuatu yang sudah mudawamah itu tidak ada yang berat. Suatu kalau sudah menjadi kebiasaan,
sudah menjadi rutinitas tuh tidak ada yang berat ya Pak Kiai? Ya, jadi kalau selesai Ramadan teruskan gitu loh. mhm. Maka nggak ada yang berat. Tapi memang berat kalau kita mulainya memang baru di Ramadan ya Pak Kiai, bisa keteteran. Makanya kan sebenarnya prosesnya untuk bisa kita performa kita terbaik yang kita bisa tampilkan di Ramadan itu sebenarnya harusnya dipupuk dari bulan Rajab bahkan ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Bahkan kita sering dengar ya di speaker, di perkumpulan. Allahumma balik karena fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu, ketika doa itu diucapkan, ya Allah berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, hantarkan umur kami masuk di bulan Ramadan, berarti 3 bulan. 3 bulan loh. 3 bulan mempersiapkan diri. Nah, beda orang yang mempersiapkan diri 3 bulan dengan orang yang kapan tarawih nanti malam ya gitu. Karena hype-nya di awal Pak Kiai, seminggu pertama nih, ya kan biasanya. Kemudian biasanya 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu udah sepi biasanya. Kendor gitu. Jadi emang dipupuknya harus lebih lama ya sebelumnya. Bahkan ini tidak semua orang ya. Kalau kita lihat di masyayikh thariqah itu, di kalangan para mutasawwifin, mereka itu puasanya itu 3 bulan menyambung. Jadi Rajab, Sya'ban dengan Ramadan. Nah, adapun ada hadis yang mengatakan jangan kau mulai 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan atau di akhir Sya'ban. Itu yang dimaksud oleh hadis itu adalah dikhawatirkan orang yang tidak terbiasa berpuasa, kemudian dia berpuasa di bulan Sya'ban, maka nanti ketika masuk Ramadan dia sudah lelah, dia sudah capek mengerjakan yang sunnah, tapi yang wajibnya malah keteteran. Itu apa peribahasanya itu? Cari jarum kapaknya hilang. Oke, jadi fokusnya pada hal yang sifatnya mungkin bukan wajib, tapi justru wajibnya malah. Iya, tapi bagi yang sudah biasa tidak masalah. Nggak apa-apa, boleh. Dan itu hebat. Bisa dibayangkan kalau dia 3 bulan mempersiapkannya itu. Akan bonusnya berlipat-lipat ya Pak Kiai ya, Masya Allah gitu. Jadi sebenarnya kiatnya seperti apa Pak Kiai? Kadang begini ya, saya pribadi juga sering merasakan, aduh pengennya sih setiap hari di luar Ramadan Pak Kiai misalnya. Pokoknya setiap hari harus baca Quran deh. Tapi kan malesnya namanya setan ya Pak Kiai. Selalu membisikkan dari berbagai macam arah. Udahlah nanti aja, udahlah kan capek habis pulang kerja. Dan selalu, tapi misalnya kita memaksa diri walaupun kita dalam kondisi malas Pak Kiai. Jadi ya aduh malas tapi gak apa-apa, udah baca Quran aja. Itu Allah kira-kira, maksudnya ya, pada akhirnya hanya Allah yang tahu. Tapi apakah itu juga menjadi sebuah bentuk bahwa kita itu tulus dalam mengerjakan atau tulus dalam membaca Quran yang mungkin bisa mendapatkan pahala yang luar biasa Pak Kiai. Walaupun dalam kondisi malas sebenarnya. Dulu kita pernah bahas di sini bahwa an-niyatu khairun minal amal. Iya, niat itu lebih bagus dari ibadahnya. Jadi ketika orang punya niat itu sudah punya nilai plus, udah dapat pahala dia itu. Hanya ketika mengeksekusi yang berat. Nah, diajarkan oleh ulama, Qurannya dibawa kemana-mana. Jadi bawa di tas, di mana dibawa. Ya, dipelihara di tempat-tempat yang terjaga, yang tidak boleh. Nanti kita akan lihat ketika kita buka tas gitu misalnya. Kita buka tas itu ada Quran, kita buka tusuan. Maka lama-kelamaan melihat itu akan memberikan sebuah teguran. Ini cuma saya bawa-bawa doang ya Allah. Jadi kita memarahi diri kita. Sendiri. Ini cuma kita bawa doang, kita tidak baca. Maka nanti kita sering bertauz. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu juga menjadi spirit untuk membaca Quran. Jadi walaupun malas ya, kejar, tetap paksakan, tetap baca. Nanti lama-lama itu akan insya Allah akan ini ya, Pak Kiai, akan hilang ya rasa malas itu. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, apalagi di bulan Ramadan. Amin, amin. Pak Kiai kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali saat lagi.
pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Haris Sakam. Pak Kiai, jadi sebenarnya dari tadabbur kita hari ini, surat Al-Muzammil, apa yang mungkin kita bisa petik, hikmah apa Pak Kiai yang kita harus tanamkan dalam diri? Ya, ada ayat lanjutan itu, wa kuris marabbik ya wa tabattal tabtila, ya itu ya. Wazkuris marabbik wa tabattal ilaihi tabtila, ya. Sebutlah nama Tuhanmu dan kau tabattul kepadanya. Tabattul itu maknanya al-inqita'u anil asya ilallah. Jadi memutuskan hubungan kepada siapapun juga hanya untuk Allah saja. Jadi tabattul itu menyendiri hanya untuk Allah. Dan volumenya itu sesuai dengan kondisi kita. Nah, jadi kalau kita di Ramadan seperti halnya dilakukan oleh Nabi itu iktikaf di bulan suci Ramadan. Nah, iktikaf itu juga termasuk tabattul. Mengosongkan diri, meninggalkan istri di rumah, meninggalkan harta di rumah, kemudian kita di dalam masjid menyebut nama Allah, berzikir, menyebut dengan segala apa yang kita bisa menyebutkan, termasuk membaca Quran, termasuk sholat dan lain sebagainya. Itu adalah inti dari sebuah ayat yang paling dititipkan dengan surah Al-Muzammil ini. Jadi ketika kita bisa menyebut nama Allah dan menyendirikan itu, jadi kira-kira gini, kita di Jakarta, kita di lingkungan yang ramai, tetapi kita sedang berdua dengan Tuhan. Itu namanya tabattul. Ya. Dan momen seperti itu harus senantiasa dihadirkan Pak Kiai. Bisa dan di mana saja kalau kita sering latihan. Jadi kalau kita bisa pahami itu, kenapa Nabi kok 10 hari tidak pulang gitu. Di 10 terakhir. Nah, saya ini menasihati diri saya dan mudah-mudahan jadi nasihat kita buat bersama. Kita memang latihannya di Ramadan. Jadi keberkahan latihan di Ramadan itu berkahnya di bulan-bulan berikutnya kita bisa melakukan. Bayangkan ya, kalau kita di lingkungan ramai, sibuk, tetapi kita sedang merasa berduaan. Gak ada pengaruhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ya. Tabattul ini tadi. Jadi tidak spesifik mungkin di waktu malam saja, tapi di setiap saat ya Pak Kiai. Apalagi latihannya malam. Latihannya malam, tapi yang itu kemudian bisa kaulan diimplementasi. sakilan itu, latihannya malam. Itu. Tapi ketika dia sudah bisa melakukannya itu, maka di siang hari pun dia bisa melakukannya. Dia bisa menyendiri di keramaian orang. Rumit. Dan butuh latihan, tidak bisa instan Pak Kiai ya. Betul. Jadi ya latihannya memang harus dimulai, tapi tidak ada kata terlambat. Misalnya, aduh kemarin Rajab, Syakban, saya masih banyak lossnya Pak Kiai. Ya nggak apa-apa, berarti kejar lagi gitu di bulan Ramadan ya Pak Kiai. Ya, betul. Nah, bagi yang mungkin terasa berat, keteteran untuk konsisten di bulan Ramadan Pak Kiai, apa kira-kira kiat khusus Pak Kiai? Lakukan yang kecil, walaupun cuma satu. Lakukan yang kecil. Umpamanya sholat pada umumnya sunnah nawafil itu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat itu adalah sholat yang terpendek. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa sholat yang terpendek itu 1 rakaat. Jadi nafal mutlak itu 1 rakaat. Karena itu pada sejarah tentang diturunkannya sholat itu kan menurut Sayyidah Aisyah adalah 2 rakaat. Kemudian disempurnakan kalau bepergian 4. Kalau tidak bepergian 4, kalau pergi 2. Tetapi dalam syiddatul khauf, sholat itu boleh 1 rakaat. Nah, lakukan 1 rakaat. Di hari, di jam dan di waktu, lakukan 1 rakaat. Maka dengan 1 rakaat kita niat tatawu sunnah. Yang kita lakukan adalah bagian dari upaya memang kita membiasakan diri. Itu nanti kita bisa naikkan jadi 2. Jadi 2. Oh, oke. Awalnya kan kita berpikirnya ya 2 aja gitu. Minimal kan sholat tuh ya 2 rakaat gitu. Tapi bahkan 1 rakaat pun itu bisa dilakukan untuk
mendidik diri ya Pak Kiai. Betul, betul. Aha. Jadi lakukan yang kecil, Yang tapi kecil, kerjakan konsisten. lagi besok umpamanya jam 6 pagi. Mm-mm. Ya, jam 6 pagi itu kan sudah syuruk ya. Sudah syuruk. Jam 6 pagi kita mau berangkat, kita sholat 1 rakaat. Besok jam 6 kita lakukan lagi, terus saja jam 6. Maka kalau dia sudah terbiasa, nggak ada yang berat. Jadi kata berat itu ketika belum mulazamah. Belum mulazamah, belum Ya, lazim, ya, belum dilazimkan. Begitu juga dengan baca Quran. sama. Jadi kalau walaupun misalnya kayak aduh kemarin udah 1 halaman gitu. Aduh lagi males nih, nggak apa-apa paksa aja walaupun nanti cuma dapat 10 ayat misalnya Pak Kiai atau 1 3 ayat satu aja, ayatnya juga tapi nggak kita apa-apa. janji, kita Oke, janji sama diri. komitmen. Saya mesti baca setiap mau berangkat 1 ayat gitu. Ya. Dan lihat keberkahan. Jadi Pak Kiai, kan saya selalu kalau misalnya kita lagi browsing gitu misalnya Pak Kiai di sosial media gitu kan sering banget keberkahan di hari itu gitu, itu kadang bisa ditentukan dengan kamu membaca Al-Quran atau tidak. Nah kan biasanya beberapa kali saya sering mendengar seperti itu Pak Kiai. Jadi ketika kamu keluar dari rumah tapi kamu mendidik diri dulu, membaca Al-Quran dulu, maka akan rasakanlah keberkahan yang terjadi di hari itu. Memang seperti itu Pak Kiai ya? Benar, dan itu memang Al-Quran itu memang fungsinya untuk seperti itu. Hudan linnas, dia akan menjadi spirit gitu, menjadi bukan cuma petunjuk, tetapi dia menjadi spirit, dia menjadi power yang diawali dengan pendekatan diri kepada Tuhan. Dia kalau ketika ada di jalanan ketemu ada orang yang yuk sana yuk sebentar gitu, dianya akan mengatakan enggak gitu. Dan dia cepat untuk berargumentasi untuk tidak nerima. Kalau ditanya itu apa sebabnya? Padahal biasa kan dia mau. Maka bisa jadi itu karena bacaan Al-Quran kita tadi itu. Jadi salah satu kiatnya pagi sebelum beraktivitas keluar rumah 1 ayat. 1 ayat. Sebelum tidur juga perlu nggak sih Pak Kiai? Nah, kalau bisa sebelum tidur juga? tambah 1 ayat. Oke, Masya Allah. Nah terakhir Pak Kiai sebelum ini. Pak Kiai sebenarnya buat saya yang ya mungkin umurnya kan sudah 30 plus ya Pak Kiai. Tahu bahwa barang siapa yang kemudian bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran ini kan luar biasa. Allah akan memberikan bahkan mahkota ya kan kepada orang yang menghafalkan Quran. Tapi apakah termnya adalah memang yang menghafalkan? Kalau kemudian kita mungkin qadarullahnya sampai akhir hayat kita belum mampu menghafalkan, apakah juga kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat itu atau kehormatan itu Pak Kiai? Jadi kalau dia, ada hadisnya jelas sekali ya, orang yang terbata-bata menyebutkan Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala terbata-bata pengen bisa membaca. Udah 2. Kalau orang yang menghafal Al-Quran, digambarkan ya keuntungannya sedemikian rupa, bahkan mendapatkan mahkota, bisa memberikan mahkota kepada ibu bapaknya. Apakah termasuk orang itu saja, tidak termasuk yang lainnya? Yang lainnya itu bisa termasuk ketika dia niatnya dia sebenarnya mau menghafal Quran, tapi sampai dia wafat dia belum sampai semua. Maka dia termasuk. Jadi lebih kepada bagaimana intention kita atau niat kita ya. Allah yang tahu. Kalau walaupun mungkin qadarullahnya kita belum mampu untuk menghafalkan gitu, misalnya seluruh Quran begitu, seluruh isi Quran, tapi kalau kita berniat bersungguh-sungguh dan mengamalkannya, kita bisa mendapatkan kehormatan itu ya Pak Kiai. Insyaallah. Insyaallah. Sama. Okay. Niat itu makanya dikatakan an-niyatu khairun minal amal. Masya Allah. Terakhir Pak Kiai, sebelum kita tutup, jadi intinya menghadapi bulan Ramadan ini 1 bulan penuh, kan kita nggak boleh kendor gitu. Justru semakin di ujung nih kita harus tingkatkan performa kita. Apa yang kita perlu persiapkan, Pak Kiai? Yang perlu dan sangat kita harus memperhatikan itu bahwa kenapa Nabi minta diberikan keberkahan, menjaganya itu kan berarti itu dia makannya dijaga, tidurnya dijaga, kesehatannya dijaga. Jangan lupa bahwa dia mengkoreksi yang selain yang fisik. Udah taubat apa belum, berapa banyak kesalahan. Karena bulan yang suci itu dia tidak menjadi suci ketika yang masuknya kotor. Jadi bulan yang suci, turun Al-Quran yang suci, maka akan menjadi besar karena kita mensucikan diri kita. Jadi harus sama ya 3 faktor itu. Oke, jadi kita harus
bersihkan dulu hati kita, sucikan dulu hati kita. Insya Allah nanti ke belakangnya sambil tetap berdoa minta sama Allah kita diberikan kekuatan. Amin. Sampai bisa finish di garis akhir Ramadan ya Pak Kiai. Amin. Amin. Insya Masya Allah. Pak Kiai luar biasa, terima kasih atas ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.